Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahriza Faradila dari Kampus Institut Setiawan. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa saja yang telah saya pelajari dalam mata kuliah Etika Public Relation. Nah, di modul pertama ini, kita akan membahas tentang kode etik. Apa sih kode etik? Kode etik adalah suatu norma, nilai, dan juga aturan yang tertulis. Di dalam kode etik ini menyatakan perbuatan apa saja yang benar atau salah, perbuatan apa saja yang harus dilakukan, dan perbuatan apa saja yang harus dihindari. Contohnya, kode etik yang terdapat di dalam Humas. Kode etik dalam Humas meliputi Code of Conduct, merupakan etika dalam bisnis. Ini merupakan perilaku sehari-hari terhadap integritas pribadi, klien, media, dan umum, serta perilaku terhadap rekan seprofesi. Kode etik ini biasanya dilakukan oleh perusahaan yang harus diikuti oleh seluruh karyawan guna membantu sebuah perusahaan untuk mencapai tujuannya. Yang kedua ada Code of Profession atau etika dalam melaksanakan profesi. Contohnya kode etik Humas, kode etik jurnalistik, kode etik dalam kedokteran, dan lain-lain. Yang ketiga ada Code of Publication, yaitu kode etik dalam kegiatan proses dan teknik dalam publikasi. Yang keempat ada Code of Enterprise, yaitu kode etik yang menyangkut aspek peraturan pemerintah, seperti hukum perizinan dan usaha, hak cipta, merek, dan lain-lain. Lalu, selanjutnya terdapat fungsi dalam kode etik Humas, yaitu yang pertama, melindungi suatu profesi dari campur tangan pemerintah. Ini merupakan hal yang penting, karena dengan terjalin hubungan baik dengan pemerintah, tentunya sangat berpengaruh terhadap jalannya perusahaan. Yang kedua, yaitu mencegah terjadinya pertentangan internal dalam suatu profesi. Kode etik ini akan memberikan penjelasan tentang bagaimana cara menjalin hubungan yang baik dengan rekan kerja yang akan berpengaruh terhadap performa dan motivasi kerja dari masing-masing anggota Humas. Lalu, yang ketiga, ada melindungi para praktisi dari kesalahan praktik suatu profesi. Tentunya, praktisi Humas yang bijaksana tidak akan memberikan kemudahan terhadap penyelewengan kerja, yang dimana tindakan tersebut akan berdampak negatif, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap perusahaan, sehingga itu dapat membuat citra perusahaan menjadi buruk di mata masyarakat. Lalu, apa sih bedanya etika dan moral? Nah, etika adalah suatu nilai dan norma yang menjadi pedoman baik bagi suatu individu maupun kelompok dalam mengatur tindakan dan perilaku. Sedangkan moral adalah ajaran tingkah laku hidup manusia agar sesuai dengan prinsip yang diterapkan dalam masyarakat. Adapun ciri-ciri etika yaitu yang pertama, etika tetap berlaku meskipun tidak ada orang lain yang menyaksikan. Kedua, etika sifatnya absolut atau mutlak. Yang ketiga, dalam etika terdapat cara pandang dari sisi batiniah manusia. Yang keempat, etika sangat berkaitan dengan perbuatan atau perilaku manusia. Lalu ada jenis-jenis etika, yaitu yang pertama ada etika filosofis. Etika filosofis adalah suatu etika yang bersumber dari aktivitas berpikir yang dilakukan oleh manusia. Yang kedua ada etika teologis. Etika teologis adalah bagian dari etika secara umum, karena mengandung berbagai unsur etika umum dan dapat dimengerti jika memahami etika secara umum. Selanjutnya ada contoh kode etik Humas. Yang pertama ada kode etik Humas International Public Relation Association. Yang kedua ada kode etik Perhumas. Yang ketiga ada kode etik Humas Confederation Europe des Relations Publiques atau CERP. Yang keempat ada kode etik Humas PRSA atau Public Relation of Society America. Selanjutnya kita akan membahas modul kedua. Dalam modul kedua ini menjelaskan 5 pilar etika PR. Yang pertama yaitu veracity atau to tell the truth, yaitu sebagai industri komunikasi, tugas kita adalah menyampaikan kebenaran.
yang merupakan tahap awal bagi dasar-dasar asumsi tentang berperilaku etis. Yang kedua, non-Maven atau to do no harm, yaitu prinsip dasar perilaku moral dalam bidang public relation. Jadi, prinsip ini menyediakan satu analisis pertanyaan dari berbagai keputusan yang telah dipilih oleh organisasi tersebut sebelum organisasi tersebut memutuskannya. Yang ketiga adalah beneficence atau to the good, yaitu bentuk lain dari prinsip menghindari menyakiti orang lain namun lebih proaktif. Contohnya, ketika kita mengembangkan suatu program hubungan komunitas dengan cara mencari sponsor untuk kegiatan amal yang merupakan kegiatan yang dapat memberikan kebaikan bagi publik. Yang keempat itu adalah confidentiality atau to respect privacy, yaitu menghormati wilayah pribadi orang lain dengan tetap menjaga kerahasiaan informasi. Seringkali terjadi konflik antara kebutuhan untuk menyampaikan kebenaran dan prinsip kesetaraan dalam menjaga wilayah pribadi. Contohnya, dalam menyiarkan berita yang narasumbernya tidak mau disebutkan namanya, kita dapat menyebutkannya dengan nama samaran seperti nama inisial atau nama samaran mawar, melati, dan lain-lain. Yang kelima ada fairness to be fair and socially responsible, yaitu keadilan dan tanggung jawab sosial. Dalam pilar ini, kita harus mencoba saling menghormati setiap individu dan masyarakat, agar keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang bijak serta adil bagi semua pihak, dan tidak memberatkan satu sama lain. Materi selanjutnya, kita akan membahas tentang apa sih manfaat mempelajari etika PR ini. Dalam mempelajari etika public relation tentunya dapat memberikan manfaat bagi kita. Di antaranya yaitu, pertama, kita dapat memahami pengertian dalam etika public relation. Yang kedua, kita dapat memahami prinsip dalam etika public relation. Yang ketiga, dapat memahami landasan teori etika public relation. Dan juga, kita dapat memahami landasan dibentuknya kode etik public relation. Nah, di modul keempat ini, kita juga akan membahas tentang teori etika PR. Teori etika public relation yang menyediakan prinsip-prinsip yang dapat digunakan oleh para profesional public relation. Sebagai konsultan etik bagi organisasi, berikut beberapa hal yang harus dilakukan. Di antaranya, melakukan kerjasama dengan pihak akademisi untuk memasukkan teori etika public relation ke dalam kurikulum asosiasi public relation, serta mengajarkan prinsip-prinsip etika public relation melalui program pendidikan dan seminar kepada para praktisi public relation yang sebelumnya tidak dipelajari dalam pendidikan formal. Selanjutnya, dalam modul kelima ini kita akan membahas pentingnya memahami etika humas. Di modul pertama tadi kita sudah membahas apa itu kode etik humas. Namun, kode etik humas tersebut mempunyai kesamaan isi berupa pedoman perilaku dan hak serta kewajiban yang harus diimplementasikan dengan baik. Langsung aja kita akan mengenal fungsi humas dalam organisasi. Yang pertama, dapat membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publik internal dan eksternal organisasi. Humas berfungsi untuk membina hubungan baik antara organisasi publik, internal, dan eksternal perusahaan. Mengapa humas harus membina hubungan baik dengan publik internal dan eksternal? Karena publik internal dan eksternal sama-sama berpengaruh dalam keberhasilan serta citra positif dari sebuah organisasi atau perusahaan ini. Lalu, apa sih contohnya internal dan publik eksternal? Publik internal terdiri dari karyawan, pemegang saham, dewan direksi perusahaan, manajer, dan yang lainnya yang berada di dalam perusahaan tersebut. Sedangkan, apa sih publik eksternal? Nah, publik eksternal adalah pihak dari luar organisasi atau perusahaan tersebut, seperti masyarakat dan juga konsumen. Yang kedua, menyebarkan informasi dari organisasi kepada publik. Selain berfungsi membangun citra perusahaan, humas juga menyebarluaskan informasi penting tentang perusahaan kepada publik. Lalu bagaimana cara humas ini mempublikasikannya? Nah, ia mempublikasikan melalui beberapa media, dari mulai majalah perusahaan, surat kabar, website, blog, media sosial seperti Instagram dan Facebook, televisi, seminar, workshop, press release, dan lain-lain. Nah, yang ketiga, humas dapat memberi nasihat kepada petinggi organisasi demi kepentingan umum. Dalam menjalani tugasnya, humas juga memberikan nasihat kepada petinggi organisasi mengenai sesuatu kondisi atau situasi yang sedang dihadapi perusahaan tersebut. Nasihat ini berupa saran yang mampu membuat
petinggi dari organisasi tersebut bijak dalam mengambil keputusan. Lalu, bagaimana cara PR menghadapi krisis masa depan perusahaan? Yang pertama, PR membuat analisis tren masa depan yang akibatnya bisa positif bagi perusahaan. Contohnya, PR dapat mencari tren apa yang sekarang lagi berkembang nih di kalangan masyarakat. Terus yang kedua ada riset pendapat, sikap serta harapan publik terhadap organisasi. Contohnya PR dapat membuat kuesioner atau membuat kritik dan saran untuk masyarakat maupun karyawan internal perusahaan. Yang ketiga, menciptakan serta membina komunikasi dua arah antara organisasi dengan publik yang didasarkan pada kebenaran serta informasi yang utuh. Dalam kata lain, praktisi PR tersebut harus memberikan informasi terkait apa yang sebenarnya terjadi dan tidak melebih-lebihkan informasi tersebut. Yang keempat itu mencegah konflik serta salah pengertian. Yang kelima, mengusahakan untuk memperoleh laba yang maksimal. Yang terakhir, PR dapat memberi saran atau masukan tentang tindakan apa yang perlu dilakukan organisasi untuk menghadapi situasi atau kondisi tertentu. Contohnya dalam menangani krisis perusahaan. Dalam menangani krisis ini, biasanya sebuah perusahaan tidak angkat bicara langsung. Biasanya perusahaan akan menunjuk seorang praktisi PR yang memahami betul masalah perusahaan dan dapat menjelaskannya kepada media melalui press release. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.